Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam insect lover. Kali ini saya akan memberikan tips cara pengawetan dari serangga di sini, khususnya jenis Psyllium. Saya di sini nanti ada contoh Psyllium bioculatum. Langsung saja. Yang pertama peralatan kita nanti buat ngawetin. Yang pertama ini ada catok atau penjepit. Ini kita gunakan buat nanti ngeluarin isi perut dari Psyllium itu sendiri. Yang kedua ada cutter. Ini cutter ini nanti buat ngebelah perut dari Psylliumnya. Usahakan untuk cutternya cutter yang masih baru dan masih tajam, karena kalau tidak tajam nanti si perut Psyllium nanti bisa rusak. Yang ketiga ini ada cotton bud atau korek kuping ya. Ini buat ngebersihin isi perutnya. Terus ada kapas. Ini kapas biasa, yang ini biasanya saya gunakan kapas buat biasa ya, buat membersih muka biasanya nih kapas jenis ini. Ini kapas untuk ngisi perut nanti apabila perut Psyllium nanti sudah dibersihin, kemudian kita isi dengan kapas biar enggak kosong dan bentuknya kembali ke bentuk seperti masih terisi perutnya. Ini ada gunting kita gunakan seperlunya aja. Tapi saya di sini jarang gunakan sih, tergantung keperluan. Sama ini terakhir jarum pentul. Kalau jarum pentul rekan-rekan mungkin udah tahu ya. Jarum pentul buat pinning. Nanti ngebentuk biar bentuk asli Psylliumnya itu nggak berubah ketika diawetin. Di sini saya mau jelasin kenapa saya kasih tips seperti kasih tips ini, karena apa, banyak permintaan termasuk dari WAG maupun PM dari inbox atau dari WA sendiri. Banyak yang bertanya bagaimana sih cara mengawetkan jenis Psyllium agar Psylliumnya ketika sudah awet tidak berubah warna. Dan cara pengawetan ini berlaku juga untuk jenis stick yang hijau ataupun stick yang berwarna. Kalau stick yang warna gelap seperti abu-abu ataupun hitam, saya rasa semua orang juga bisa ya, karena warna kalaupun dia udah berhubung nggak bakalan berubah kalau warna abu-abu sama hijau tuh. Dari jenis katidid juga yang berwarna hijau atau yang berwarna lain sama berlaku juga tips saya yang ini. Sama dari jenis mantis juga. Di sini saya udah ada contoh yang mau proses pengawetan ini. Ini yang udah saya bersihkan perutnya. Sini bisa kita lihat ya. Ini udah saya bersihin perutnya. Ini tinggal proses pengeringan aja. Udah saya bersihin, saya ganti pakai kapas juga. Ini juga sama. Dan cara-cara saya ini saya jamin nggak bakalan berubah ya, meski warnanya meskipun tahunan, saya jamin. Ini juga saya sudah ada contohnya nih. Contoh Psyllium yang sudah saya awetkan. Ini saya awetkan sekitar 2 bulan yang lalu. Ini yang warna kuning. Ini gak berubah warna ya. Dia warnanya masih sama seperti kayak dia hidup. Ini juga ada yang hijau. Ini sisaan. Sisaan yang amin. Sayapnya rusak ya. Tapi ini udah saya awetin. Sama. Ini juga gak berubah warna. Ini sudah hampir 3 bulan kalau yang ini.
Dan ada yang ini yang paling lama nih. Ini Philium Jacobsoni yang sudah saya awetin. Memang dia warna aslinya emang seperti ini, agak hijau gelap. Ini yang sudah lama banget. Ini udah benar-benar kering. Dan ini meskipun tahunan juga nggak bakalan berubah warnanya kalau udah kering seperti ini. Kalau udah kering seperti ini dia nggak bakalan berubah lagi. Yang pertama langsung saja. Yang pertama, tips yang pertama agar tidak berubah warna. Tips yang pertama yaitu cara ngawetinnya. Yang pertama, biasanya orang yang ngawetin jenis serangga itu mau dari jenis serangga, dari jenis kumbang, jenis katidid, jenis pasmid, atau jenis mantis, mereka biasanya disuntik ya, disuntik pakai, ada yang pakai alkohol, ada yang pakai spiritus, ada yang pakai thinner, ada yang pakai bahan kimia, ada juga yang pakai rempah-rempah. Di sini yang paling utama yaitu cara ngawetinnya. Yang pertama tuh diusahakan nih, yang paling utama, yang pertama dan yang paling utama nih, diusahakan si Philiumnya itu jangan sampai dibunuh. Nih yang paling utama, jangan sampai dibunuh. Kebanyakan orang ngawetin serangga itu tadi disuntik pakai alkohol. Justru kalau untuk jenis Philium, jenis katidid, ataupun jenis mantis, ataupun jenis stick pasmid yang berwarna hijau atau kuning atau merah, justru kalau dia disuntik, dimatiin dari hidup misalnya, dimatiin, malah dia akan berubah warna tanpa dia menunggu lama. Sebelum kering juga dia pasti akan berubah warna. Misalnya warna nanti dia bakalan keluar warna kuning. Nih, jangan nunggu, gak usah nunggu berhari-hari. Biasanya hitungan jam juga atau hitungan menit kalau disuntik, biasanya dia akan langsung berwarna kuning, berubah warnanya kalau disuntik. Baik itu disuntik pakai alkohol atau disuntik pakai bahan kimia yang lainnya atau pakai spiritus juga sama seperti itu, dia langsung bakal kuning kalau disuntik. Dan itu menurut saya kalau ngawetin serangga, maaf ya, mungkin bagi yang penjual serangga awetan seperti itu biasanya emang kebanyakan dari hidup, dimatiin, disuntik seperti itu, baru mereka baru diawetkan, baru dijual. Nah di sini saya nggak nyaranin seperti itu. Karena apa? Selain cara itu sadis lah, termasuknya cara sadis. Selain dari itu saya saranin juga buat kembang biakan lah, kita kembang biakin. Meskipun hitungan ekonomi tapi tetap namanya kita bagi pecinta serangga yang minimal kita harus bisa mengembang biakan. Menurut saya itu yang utama dan yang paling utama. Nah tadi kan udah ya, jangan sampai ini disuntik atau dimatiin ke cara apapun. Yang lebih baik yaitu justru Philium ataupun jenis mantis ataupun katidid, biar dia mati sendiri. Artinya memang dia sudah waktunya mati baru kita awetin. Asal dengan syarat dia jangan sampai lewat 1 hari. Ini kayak tadi ini nih. Ini dia tadi pagi dia mati dan sorenya saya bersihin, baru malamnya saya pining. Jangan sampai dia dimatiin. Baru setelah dia mati saya bersihin dalaman perutnya, baru saya pining.
Justru kalau disuntik itu bakal berubah warna. Nah itu cara yang pentingnya, jangan sampai dia mati. Di sini saya di kembang biakin, saya ternak, saya keep dulu di rumah biar dia bertelur, berkembang biak, telurnya nanti saya netesin. Setelah dia mati baru saya awetin, baru saya awetkan ya. Ini yang sudah saya awetkan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua setelah dia mati kita bersihin. Nah kita bersihin dalaman perutnya ini nih, ini dalaman perutnya ya, kita bersihin, kita black tadi pakai cutter ya, kita black pakai cutter. Dan dalaman perutnya ini harus benar-benar bersih, jangan sampai ada yang tersisa kayak bekas kotorannya sama usus-usus dia, itu harus benar-benar bersih ya. Kita bersihin harus benar-benar bersih, pakai cotton bud kita bersihin, dan harus benar-benar kering kita bersihin. Biasanya kita masukin ke sini. Setelah kering, setelah dia sekiranya ini udah bersih, baru kita masukin kapas ke dalam perutnya. Kita masukin kapas. Setelah dimasukin kapas, setelah itu baru kita pining. Kita pining seperti ini. Dan setelah itu baru lanjut ke proses pengeringan atau pengawetan. Di sini saya punya tips biar di sini biar Psyllium tetap awet dan tetap warna tidak berubah. Kebanyakan orang di ngawetin serangga yaitu dengan cara di open ya. Di open, ada yang pakai openan yang otomatis pakai pengatur suhu, ada yang pakai manual dengan cara dibikin box. Bikin box bisa dari kardus atau bisa dari triplek atau bisa dari lemari bekas, baru dikasih skat-skat semacam lemari, baru dikasih lampu buat mengeringkan Psylliumnya sendiri, lampu buat ngeringin Psylliumnya. Nah di sini saya tidak saranin cara seperti itu ya. Kalau cara seperti itu saya udah coba berkali-kali, cara mulai dari pengaturan suhu lampu, mulai dari pengaturan jaraknya udah saya cobain semuanya, mulai dari pengaturan cahaya, tingkat kepanasan, tingkat panas dari lampu tersebut, tetap ya itu berubah warna. Nah tips saya yang saya pakai ngawetin ini yaitu justru saya tidak di open. Ini tidak di open ya. Ini kenapa bisa kering kayak gini? Ini saya masukin ke kulkas atau ke pendingin lemari es. Nah agak nyeleneh ya, emang ini caranya biar dia nggak berubah warna dan biar dia tetap awet. Jadi masukin udah dipilih seperti ini, baru kita masukin ke dalam kulkas. Biasanya 2-3 hari baru dia kering, tapi dia nggak bakalan berubah warna. Itu termasuk rahasianya ya. Orang kebanyakan di open itu justru malah berubah warna. Kadang yang warna hijau harusnya aslinya kayak seperti hidup warna hijau, dia malah jadi warna kuning, kayak di bagian punggung, di bagian sayap seperti ini nih. Biasanya kuning seperti ini. Ini kenapa saya agak kuning? Ini karena kurang bersih aja saya. Ini kalau bersih, benar-benar bersih, ini nggak berubah warna. Kayak seperti ini nih. Ini nggak berubah warna tuh. Warna tetap seperti ini. Ini juga mau nggak berubah warna. Kalau memang benar-benar bersih nggak bakalan berubah warna isi perutnya. Itu rahasianya ngeringinnya. Pakai kulkas, pakai lemari pendingin, lemari es. Jadi ini dimasukin ke lemari es, ke kulkas. Perlu diketahui juga sama rekan-rekan semua, ini jangan sampai dimasukin ke dalam freezernya, tapi ke pendingin makanan yang biasa itu. Baru
2 hari dia baru kering, dan setelah kering dia nggak bakalan berubah warna, tetap warna awal dia seperti ini, maka dia kan nanti juga sudah kering juga tetap seperti ini. Itu rahasianya, agar rahasia pengawetan Psyllium agar tidak berubah warna. Dan cara tersebut berlaku juga buat jenis mantis, jenis katidid, ataupun jenis pasmid yang lainnya. Itu saja mungkin tipsnya dari saya. Ya, saran saya yang sudah saya bahas tadi, yang pertama, kita selain bisa mengkoleksi, mengawetkan, atau penghobi biasa, atau menyukai keindahan, alangkah lebih bagusnya kita kembang biakan. Karena saya sendiri di sini di rumah saya kembang biakan, dia bertelur. Setelah bertelur saya tetesin di sini. Sebagian yang sudah menetas, ada yang sudah yang udah jadi instar 3, udah ada yang saya lepas ke alam, ada yang saya keep di sini untuk saya jual biasanya. Itu yang pertama, kita harus bisa mengembang biakan, mau dari jenis pasmid, mau dari jenis mantis, atau dari jenis serangga lainnya, jenis katidid. Yang pertama itu kita harus bisa mengembang biakan supaya kelestarian dan keanekaragaman hewani tetap terjaga, ekosistem juga tetap terjaga. Jadi tidak hanya mengeksploitasi ya, tapi kita juga bisa mengembang biakan. Itu yang paling utama menurut saya. Tidak hanya sekedar hobi atau ini bagus nih kalau ini buat dikoleksi. Jadi nggak hanya mengkoleksi, cobalah buat mengembang biakan. Banyak kok teman-teman, mau di FB, mau di IG, ada grup insect lovers, grup mantis, grup pasmid, atau grup serangga yang lainnya banyak. Dan mereka biasanya aktif berbagi tips buat keep, buat cara ngembang biakan jenis-jenis serangga itu ada. Silahkan dicari dan silahkan dipelajari. Di sini saya hanya memberikan tips buat pengawetan aja. Mungkin demikian dari saya, tips buat mengawetkan jenis Psyllium agar tetap awet dan warnanya tidak berubah. Itu yang paling rahasianya itu sih dari saya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman yang lain di sini punya cara-cara yang lain, silahkan aja, silahkan dicoba. Adapun teman-teman mau bertanya, silahkan bisa di kolom komentar, dan bisa japri, karena saya juga masuk dalam beberapa grup serangga. Bisa japri, silahkan bertanya, mau cara ngawetinnya atau cara ngembang biakinnya, silahkan. Saya yang penting teman-teman itu tadi bisa mengembang biakan, itu yang paling utama. Silahkan kalau ada saran, kalau ada komentar, kalau ada saran ataupun pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mungkin itu saja bagian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan yang terakhir, PR kita bersama yaitu tetap menjaga kelestarian di alam. Salam insect lovers, salam bagi semua pecinta serangga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.